Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi pada TM2 yang berjudul The Environment and Corporate Culture. Di sini kami akan mempresentasikan satu-satu ya teman-teman. Tolong disimak ya videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas the external environment. Yang pertama ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah seluruh faktor di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kegiatan dan kinerja organisasi. Lingkungan organisasi terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Sehingga organisasi perlu memahami perubahan lingkungan agar dapat beradaptasi. Yang kedua ada lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor yang berada di dalam organisasi, yaitu karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Faktor ini memengaruhi cara organisasi menjalankan kegiatan dan menyesuaikan diri dengan perubahan dari luar. Yang ketiga ada text environment. Text environment merupakan lingkungan yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas organisasi, terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Pelanggan menentukan kebutuhan pasar, pesaing memengaruhi persaingan. Pemasok menyediakan sumber daya, sedangkan pasar tenaga kerja menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Yang keempat, ada general environment. General environment adalah faktor yang memengaruhi organisasi secara tidak dan dapat memengaruhi banyak organisasi. Faktor tersebut meliputi internasional, teknologi, dan sosial budaya. Perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat menciptakan peluang maupun tantangan bagi organisasi. Yang kelima ada adaptasi organisasi. Perubahan lingkungan dapat memberikan dampak besar terhadap organisasi, seperti perubahan teknologi, kondisi ekonomi, aturan pemerintah, perilaku konsumen, hingga bencana alam. Karena itu organisasi harus banyak menganalisis lingkungan, beradaptasi, dan mengambil keputusan yang tepat agar tetap bertahan dan memiliki keunggulan masing-masing. Paragraf ke-6 itu adalah kesimpulan. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kondisi internal, tetapi juga oleh kemampuannya menghadapi lingkungan eksternal. Organisasi yang mampu memahami pelanggan, pesaing, pemasok, tenaga kerja, serta perubahan teknologi, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan akan lebih mampu bertahan, berkembang, dan mencapai tujuannya. Oke, yang pertama kita akan lanjut. Oke, yang kedua kita akan lanjut di the organization environment relationship. Yang pertama ada hubungan organisasi dengan lingkungan. Organisasi tidak dapat berjalan sendiri karena selalu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Perubahan lingkungan dapat memengaruhi keputusan, strategi, dan keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, ada ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi ketika manajer kesulitan memprediksi perubahan karena informasi yang tersedia terbatas. Ketidakpastian akan semakin tinggi jika faktor yang memengaruhi organisasi semakin banyak dan perubahan terjadi semakin cepat. Contohnya munculnya Netflix, Disney Plus, yang membuat TV kabel harus beradaptasi karena konsumen mulai beralih ke layanan streaming. Yang ketiga, ada adaptasi terhadap lingkungan. Karena lingkungan terus berubah, organisasi harus menyesuaikan strategi dan cara kerjanya. Manajer perlu memantau berbagai perubahan seperti perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, perilaku konsumen, peraturan pemerintah, dan kondisi lingkungan. Dengan begitu, organisasi dapat menghadapi perubahan dan tetap mencapai tujuannya. Oke, yang keempat ada business intelligence. Business intelligence membantu organisasi mengumpulkan dan menganalisis informasi dari lingkungan eksternal. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perubahan lebih awal, menemukan peluang, mengantisipasi ancaman, dan membantu manajer mengambil keputusan yang tepat. Oke, yang terakhir
ada di kesimpulan. Jadi, organisasi harus mampu memahami lingkungan eksternal dan beradaptasi terhadap perubahan. Semakin cepat dan kompleks perubahan lingkungan, semakin besar kemampuan adaptasi yang dibutuhkan. Dengan mendapatkan informasi yang tepat dan merespon perubahan dengan cepat, organisasi dapat bertahan dan mencapai tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Lukano Amsori dengan NIM 626-104066250. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai the internal environment, khususnya tentang corporate culture. Kemudian kita lanjut dengan bagaimana kita bisa interpreting atau memahami budaya organisasi dan shaping atau membentuk budaya tersebut. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, mungkin itu kita sering mendengar istilah budaya perusahaan ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya dalam sebuah organisasi? Kalau secara sederhana, corporate culture itu adalah nilai, keyakinan, kebiasaan, dan cara bekerja yang berkembang di suatu perusahaan. Dan kemudian menjadi sesuatu yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi budaya perusahaan itu bukan hanya tentang aturan tertulis atau SOP. Hal-hal yang kelihatannya sederhana kayak gimana karyawan berkomunikasi dengan atasan, bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang ada, lalu bagaimana mereka diperlakukan ketika mereka melakukan kesalahan. Itu semua itu bisa mencerminkan budaya organisasi. Nah, oke, sekarang kalau kita membahas internal environment, berarti kita membahas faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi dan dapat mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut itu berjalan. Nah, salah satu faktornya adalah corporate culture. Nah, misalnya ada perusahaan yang sangat menekankan inovasi. Jadi karyawannya itu didorong untuk mencoba ide baru dan tidak terlalu takut untuk melakukan kesalahan selama mereka mau belajar dari kesalahan gitu. Tapi ada juga perusahaan yang lebih formal dan sangat mengikuti prosedur yang ada. Jadi keputusan yang dilakukan tuh harus melalui beberapa tahap persetujuan dan karyawannya itu diharuskan mengikuti aturan yang sudah ada gitu, yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, keduanya itu sebenarnya tidak salah atau benar ya. Yang penting tuh apakah budaya tersebut tuh sesuai dengan tujuan dan kondisi perusahaan. Jadi budaya organisasi ini dapat mempengaruhi banyak hal, mulai dari cara karyawannya bekerja, cara mereka itu ngambil keputusan, cara mereka berkomunikasi satu sama lain, sampai bagaimana itu mereka menghadapi perubahan yang ada. Oke, lalu kenapa sih corporate culture ini penting? Nah, pertama, budaya itu dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Nah, kalau sebuah perusahaan itu memiliki budaya yang menghargai kerjasama, maka karyawannya itu bakal cenderung lebih terbiasa untuk bekerja dengan tim dan saling membantu gitu. Jadi teamworknya bagus. Tapi sebaliknya, kalau budaya perusahaannya itu sangat kompetitif dan setiap orang tuh lebih fokus dengan pencapaian individu, maka perilaku karyawannya itu juga bakal lebih kompetitif satu sama lain. Nah, yang kedua, budaya itu juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Nah, misalnya dalam perusahaan yang sangat mengutamakan inovasi ya, jadi seorang manajer tuh harus lebih berani mengambil resiko untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Sedangkan dalam perusahaan yang sangat mengutamakan stabilitas, manajer tuh mungkin akan lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, itu ada budaya juga memengaruhi kepuasan dan keterlibatan karyawan. Kalau nilai yang dimiliki perusahaan sesuai dengan nilai yang dirasakan karyawannya, atau kayak relate gitu ya, biasanya karyawan akan lebih mudah merasa cocok dengan lingkungan kerjanya. Jadi budaya bukan hanya sesuatu yang ada di perusahaan, tapi itu bisa benar-benar memengaruhi bagaimana perusahaan itu tuh berjalan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu interpreting culture. Interpreting culture itu berarti kita mencoba memahami budaya yang sebenarnya ada di dalam suatu organisasi. Nah, ini tuh penting karena kadang tuh ada perbedaan antara budaya yang diklaim dan budaya yang benar-benar terjadi, yang benar-benar terjadi di lapangan gitu. Nah, misalnya sebuah perusahaan itu mengatakan bahwa mereka tuh sangat terbuka terhadap
pendapatnya karyawan. Tapi kenyataannya setiap kali karyawan itu memberikan kritiknya itu dianggap negatif gitu, padahal itu kritik yang membangun. Jadi istilahnya kayak perusahaan tuh nggak suka dikritik gitu, anti kritik gitu. Nah dari sini tuh kita bisa ngelihat ya bahwa budaya yang sebenarnya itu tidak selalu sama apa yang tertulis secara formal gitu. Karena itu ketika kita ingin memahami budaya organisasi, kita tuh perlu memperhatikan perilaku sehari-hari juga. Oke, setelah kita memahami budaya yang ada, bagian selanjutnya adalah shaping culture atau bagaimana manajemen membentuk dan mengarahkan budaya organisasi. Nah, budaya perusahaan itu sebenarnya tidak muncul begitu saja. Budaya itu dapat terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, terutama dari bagaimana pemimpinnya itu bertindak. Jadi salah satu cara yang paling penting membentuk budaya adalah melalui leadership atau kepemimpinan. Pemimpin itu harus memberikan contoh secara langsung. Kalau perusahaan ingin membangun budaya yang jujur, pemimpin juga harus menunjukkan kejujuran. Kalau ingin menunjukkan budaya yang lebih mungkin inovatif, pemimpin itu harus memberikan ruang kepada karyawan untuk menyampaikan ide dan mencoba hal yang baru. Dengan kata lain, karyawan itu biasanya tidak hanya melihat apa yang dikatakan pemimpin ya, tapi juga melihat nyatanya gitu, bagaimana pemimpin itu bertindak. Nah, selain melalui pemimpin, ada beberapa cara lain untuk membentuk budaya. Yang pertama adalah melalui rekrutmen. Nah, perusahaan itu bisa memilih orang yang tidak hanya memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan, tapi juga memiliki nilai yang sesuai dengan budaya perusahaannya. Lalu yang kedua melalui training and socialization. Karyawan baru itu perlu diperkenalkan dengan bagaimana caranya bekerja, terus nilai-nilainya, serta kebiasaan yang berlaku di organisasi tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah communication. Nah, nilai-nilai perusahaan itu harus tetap dikomunikasikan, bukan hanya ditulis di poster atau di website perusahaan, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa corporate culture itu merupakan bagian penting dari internal environment sebuah organisasi. Nah, budaya itu memengaruhi bagaimana orang-orang di perusahaan itu berpikir, berperilaku, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Nah, untuk memahami budaya, kita tidak bisa hanya melihat aturan formal atau nilai yang tertulis. Kita juga harus bisa melihat perilaku sehari-hari, kebiasaan, cara pemimpinnya bertindak, serta apa yang sebenarnya dihargai oleh perusahaan. Nah, kemudian budaya itu juga bisa dibentuk atau diarahkan melalui leadership, recruitment, training, dan communication. Jadi bisa dibilang tuh budaya perusahaan tuh bukan sekedar suasana kerja aja, tapi merupakan sesuatu yang dapat memengaruhi bagaimana sebuah organisasi itu berjalan dan pada akhirnya juga dapat memengaruhi keberhasilan organisasi tersebut. Yaitu materi type of culture. Lingkungan eksternal memiliki pengaruh besar terhadap budaya internal perusahaan. Perusahaan yang berada dalam industri yang sama biasanya memiliki karakteristik budaya yang serupa karena menghadapi kondisi lingkungan yang hampir sama. Oleh karena itu, budaya organisasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan agar perusahaan dapat mencapai keberhasilan. Dalam menentukan budaya yang tepat, manajer perlu mempertimbangkan lingkungan eksternal, strategi, dan tujuan perusahaan. Keselarasan ketiganya dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu kebutuhan perusahaan terhadap fleksibilitas atau stabilitas, serta fokus perusahaan yang bersifat internal atau eksternal. Berdasarkan aspek tersebut, budaya organisasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu budaya kemampuan beradaptasi, adaptability, pencapaian achievement, keterlibatan, involvement, dan konsistensi. Yang pertama ada adaptability culture. Budaya kemampuan beradaptasi muncul di lingkungan yang membutuhkan respon cepat dan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. Manajer mendorong nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk dapat cepat berorientasi pada nilai-nilai budaya hasil daya saing, kreativitas, inisiatif pribadi, pemotongan biaya, dan kemampuan untuk bekerja lama dan keras untuk mencapai hasil. Penekanan pada kemenangan dan pencapaian tujuan ambisius yang spesifik adalah perekat yang menyatukan organisasi. Kedua ada involvement culture.
Budaya keterlibatan mencari partisipasi karyawan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dari lingkungan. Budaya yang berfokus secara internal ini menempatkan nilai tinggi dalam memenuhi kebutuhan karyawan. Dan organisasi mungkin dicirikan oleh suasana yang peduli seperti keluarga. Manajer menekankan nilai-nilai seperti kerjasama, pertimbangan karyawan dan pelanggan, dan menghindari perbedaan status. Jika ada konsistensi kultur. Budaya konsistensi merupakan budaya organisasi yang menekankan keteraturan, kestabilan, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam budaya ini, perusahaan menghargai cara kerja yang terstruktur, rasional, hemat, dan terencana. Meskipun saat ini banyak perusahaan memilih budaya yang lebih fleksibel karena lingkungan bisnis terus berubah, budaya konsistensi tetap dapat memberikan manfaat. Salah satu contohnya adalah Pacific Edge Software yang menerapkan budaya ini untuk memastikan setiap proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu. Masing-masing dari 4 kategori budaya ini dapat berhasil. Selain itu, organisasi biasanya memiliki nilai yang masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Penekanan relatif pada berbagai nilai budaya tergantung pada kebutuhan lingkungan dan fokus organisasi. Manajer bertanggung jawab untuk menekankan nilai budaya yang dibutuhkan organisasi untuk berhasil di lingkungannya. Terakhir yaitu Shaping Corporate Culture for Innovative Response, atau dalam bahasa Indonesianya membentuk budaya perusahaan untuk respon yang inovatif. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Budaya yang kuat juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan, reputasi perusahaan, dan serta sikap karyawan. Selain itu, budaya perusahaan membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran, inovasi, dan kemampuan menghadapi perubahan maupun krisis. Perusahaan tidak cukup hanya memiliki nilai budaya yang baik. Manajer harus memastikan budaya tersebut berjalan seimbang dengan pencapaian kinerja bisnis yang kuat. Bisa mencapai kinerja bisnis yang kuat, ada 2 cara, yaitu managing the high performance culture dan cultural leadership. Yang pertama ada managing the high performance culture. Perusahaan yang berhasil di dunia yang bergejolak adalah perusahaan di mana manajer dievaluasi dan dihargai karena memperhatikan nilai-nilai budaya dan kinerja bisnis. Di Combined Culture and Performance menggambarkan 4 hasil organisasi berdasarkan perhatian relatif yang diberikan manajer terhadap nilai-nilai budaya dan hasil bisnis. Yang pertama ada kuadran A, manajer memenuhi tujuan kinerja tetapi gagal menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Kuadran B, manajer mencapai tujuan kinerja dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang diinginkan. Kuadran C, para manajer tidak mencapai target kinerja atau menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Kuadran D, manajer tidak mencapai target kinerja tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Selanjutnya ada cultural leadership. Salah satu cara utama manajer membentuk norma dan nilai budaya untuk membangun budaya berkinerja tinggi adalah melalui kepemimpinan budaya. Manajer harus melakukan komunikasi secara intensif untuk memastikan karyawan memahami nilai-nilai budaya yang baru, serta harus menunjukkan nilai-nilai tersebut baik melakukan tindakan maupun perkataan. Pemimpin budaya mengaruhi budaya dalam 2 aspek utama. Yang pertama, pemimpin budaya merumuskan visi budaya organisasi yang dapat diyakini oleh karyawan. Pemimpin tersebut mendefinisikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai utama yang dipercaya dan didukung penuh oleh karyawan. Nilai-nilai ini dikaitkan oleh misi yang jelas dan memikat, atau tujuan inti organisasi. Kedua, pemimpin budaya memberikan perhatian pada aktivitas sehari-hari yang memperkuat visi budaya tersebut. Pemimpin memastikan bahwa orang-orang, prosedur, dan sistem penghargaan selaras serta memperkuat nilai-nilai tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai case yang berjudul not measuring up atau tidak sesuai harapan. Pada kasus ini membahas mengenai masalah tentang karyawan dan juga manajernya. Kasus ini bermula di perusahaan yang bernama RTS Corporation. Perusahaan tersebut melakukan survei kepada karyawan untuk mengetahui tingkat employee engagement dan menilai kinerja para manajer. Secara umum, hasil survei perusahaan menunjukkan adanya perkembangan. Namun, hasil survei terhadap salah satu manajer bernama Cam Leslie masih rendah. Padahal Cam sebenarnya merupakan orang pekerja keras, pintar, berdedikasi tinggi, serta berorientasi pada tugas. Dia juga sudah mencoba untuk memperbaiki dirinya berdasarkan hasil survei-survei sebelumnya, seperti meningkatkan jumlah meeting dan komunikasi terhadap karyawan. Masalahnya adalah, meskipun Kim sudah melakukan beberapa perubahan, karyawannya masih memberikan banyak penilaian netral dan penilaian yang bahkan kurang baik terhadap dirinya. Karyawan sebenarnya menganggap Kim ini adalah orang yang cukup adil dan terhadap pembagian pekerjaan dan mampu memperbaiki target perusahaannya. Bahkan produktivitas divisinya cukup tinggi, tetapi tingkat kepuasan dan moral karyawannya tetap rendah. Jadi masalah utama Kim bukan pada kemampuannya untuk mencapai target atau kinerja kerjanya, tapi bagaimana dia membangun hubungan atau relasi terhadap keterlibatan dengan karyawannya. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari case ini. Pertanyaan pertama, do you think Zetlin desire for change in culture are related to change in the external environment? Yang artinya, apakah keinginan Zetlin untuk mengubah budaya perusahaan berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternalnya? Jelaskan. Baik, untuk jawabannya adalah iya. Hal ini karena RTS menghadapi perubahan seperti tenaga kerja yang semakin muda, perkembangan selera konsumen, dan perkembangan teknologi. Perubahan tersebut membuat perusahaan perlu menyesuaikan budaya dan cara manajemen agar tetap sesuai dengan kondisi lingkungan yang baru. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu what additional investigation Mike Willing and Zetlin undertake before setting on a plan of action toward camp? Atau artinya, informasi atau penyelidikan apa yang sebaiknya dilakukan Willing dan Zetlin sebelum melakukan tindakan terhadap Kim? Nah, untuk jawabannya adalah, menurut saya, mereka perlu melakukan wawancara dengan Kim dan karyawannya secara terpisah, mengamati cara Kim berkomunikasi serta membandingkan hasil surveinya terhadap manajer lain. Hal ini penting agar perusahaan tidak hanya melihat hasil surveinya doang, tetapi juga mengetahui penyebab sebenarnya mengapa karyawan merasa kurang terhubung dengan Kim. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga mengenai in which quadrant of exhibit 2.7 would you place Kim? What are some steps that you would recommend Kim consider to better connect with the employees who report to him? Artinya, Kim termasuk kuadran mana pada exhibit 2.7? Langkah apa yang kamu rekomendasikan agar Kim dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan karyawan yang berada di bawahnya? Jawabannya adalah, alasannya adalah Kim mampu mencapai target dan mencapai produktivitas, tetapi moral dan kepuasan karyawannya di bawahnya masih rendah. Untuk memperbaikinya, Kim perlu lebih terbuka dalam berkomunikasi, mendengarkan pendapat karyawan, memberikan apresiasi dan feedback, serta membangun hubungan dan kepercayaan dengan timnya. Dengan begitu, Kim tidak hanya mampu mencapai target perusahaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawannya merasa dihargai dan terlibat. Jadi kesimpulan dari kasus ini adalah seorang manajer tidak cukup hanya mampu mencapai target dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Manajer juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan karyawannya. Kim sudah cukup baik dalam pekerjaan, tetapi masih perlu meningkatkan komunikasi, employee engagement, dan hubungan dengan timnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kami tutup dengan terima kasih.